tolonglah. Ada Ciara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada sesi kali ini kita akan ulik tuntas aplikasi tatap muka digital yang tentunya sangat amat dibutuhkan ketika masa perpanjangan PJJ di tahun ajaran baru nanti. Nantinya kita akan coba bahas secara tuntas dan kita sama-sama mempelajari. Yang pertama, bagaimana membuat jadwal pertemuan tatap muka digital. Kemudian kita akan coba telusuri secara mendalam fitur-fitur yang ada di dalamnya. Yang kedua, bagaimana kita cara menyisipkan file atau materi untuk peserta ataupun partisipan. Yang ketiga, kita akan coba bahas fitur-fitur yang ada di dalam Meets-nya tersendiri. Yang keempat, kita akan coba simulasi bagaimana tampilan sebagai host maupun sebagai partisipan. Langsung saja Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menuju browsernya masing-masing, boleh menggunakan Mozilla maupun menggunakan Google Chrome. Nah, kemudian karena sesi ini kita akan coba menggunakan Google Meet, maka silakan Bapak Ibu menuju pojok kanan atas ini ya, silahkan diklik. Karena kita agenda atau sesi pertamanya itu membuat jadwal pertemuan tatap muka secara digital, maka yang akan kita pilih adalah option kalender ya. Berikut merupakan tampilan dari kalendernya. Karena kita akan coba simulasikan di tanggal ini, maka nanti secara otomatis kalendernya akan berada di hari ini, tanggal hari ini. Nanti kalau Bapak Ibu inginnya di tanggal lain, silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita menuju bagian create ini ya, create, silakan diklik tombol create. Maka secara otomatis di sini kita akan membuat jadwal pertemuan tatap mukanya. Nah, karena saya ingin membuat pertemuannya di hari ini, maka secara otomatis yang termuat adalah tanggal hari ini. Nah, di sini di bagian add title, Bapak Ibu silakan ketikkan judul dari pertemuan yang Bapak Ibu akan lakukan. Nah, kalau saya di sini coba akan mencontohkan pertemuan saya itu ingin membahas soal yang misalkan terkait dengan jadwal mengajar saya ya. Bahkan saya ingin membahas nantinya terkait dengan garis singgung lingkaran. Kemudian misalkan lagi saya ingin atur jamnya itu dari jam 11 sampai jam setengah 12. Nah, di bagian ini silakan Bapak Ibu pilih sendiri ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Mau setengah jam ataupun 1 jam silakan. Nah, tanggalnya pun juga bisa Bapak Ibu tentukan sendiri ya. Oke, kemudian di bagian add guest, nah di sini Bapak Ibu bisa juga langsung menginvite partisipannya. Nah, andaikan tatap muka digital ini digunakan untuk rapat yang orangnya terbatas, misalkan 4-5 orang, sehingga Bapak Ibu juga bisa memasukkan atau menginvite orang-orang tersebut secara email ya. Nah, langsung saja Bapak Ibu tinggal ketikkan saja emailnya masing-masing ya, email tamu atau undangan tersebut, sehingga nanti ketika Bapak Ibu menginvite tamu-tamu atau partisipan tersebut, secara otomatis akan ada notifikasi di email mereka masing-masing. Misalkan sini saya menginvite satu partisipan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan sendiri ya berapa banyak undangan atau partisipan yang Bapak Ibu inginkan. Tapi jika pertemuan atau tatap muka digital ini digunakan untuk mengajar siswa-siswi, tidak mungkin kan Bapak Ibu menginvite sebanyak siswa. Berarti bagian add guest ini hanya sebatas misalkan rapat yang diisi oleh
4 atau sampai 5 orang saja ya, sehingga tidak banyak yang bisa Bapak Ibu ketikkan di bagian ini. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian jika dirasa fix pertemuan ini di tanggal 5 Juli dan dari jam 11 sampai setengah 12, maka Bapak Ibu tinggal ketikkan ini aja ya. Secara otomatis di sini terdapat link yang bisa Bapak Ibu bagikan kepada pesertanya ataupun partisipannya ya. Bisa dibagikan linknya ataupun sebatas kode meetnya yang NWQ /SHGV/PWP. Nah, ini link ini bisa Bapak Ibu bagikan ya kepada partisipan atau pesertanya. Nah, kemudian pada bagian add location ini juga Bapak Ibu bisa menulis lokasi Bapak Ibu sendiri, tapi ini baiknya secara default saja ya, tidak begitu terlalu penting. Nah, kemudian di bagian add description ini Bapak Ibu bisa mengetikkan kira-kira pertemuannya ini membahas rinciannya membahas tentang apa. Ini bisa Bapak Ibu ketikkan. Nah, jika Bapak Ibu ingin opsi-opsi yang lainnya, silakan Bapak Ibu ketikkan more option. Bagian more option ini, di bagian atas ini, di sini terdapat tanggal pertemuan tatap muka digital kita, jamnya, kemudian tanggalnya lagi. Nah, jamnya juga bisa Bapak Ibu ganti lagi ya, silakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian di bagian all day, ini artinya apakah pertemuan tersebut dilakukan sepanjang hari itu, silakan juga ya. Apakah pertemuannya tidak mengulang juga boleh, ataupun ingin mengulang juga silakan. Di sini banyak terdapat pilihannya, bisa mengulang tiap minggu ataupun mengulang minggu pertama pada bulan tersebut. Silakan Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian di sini terdapat link meets-nya maupun kode meets-nya yang bisa Bapak Ibu bagikan juga ke peserta maupun partisipannya. Kemudian di sini juga yang gambar lonceng ini ada notifikasi sebagai pengingat bahwa di hari tersebut, di jam tersebut ada pertemuan tatap muka digital Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu atur nih kira-kira pengingatnya itu mau kapan. Kalau secara default misalkan 10 menit sebelum jam tersebut nanti akan diingatkan di Google Meet Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi di sini yang bagian deskripsi ini merupakan rincian dari pertemuan atau tatap muka digital Bapak Ibu. Nah, misalkan kalau saya kan berkaitan dengan garis singgungan, jadi kira-kira di pertemuan ini membahasnya akan tentang garis singgung persekutuan dalam. Misalkan bahas garis singgung persekutuan luarnya juga. Ini merupakan rincian penjelasan dari pertemuan Bapak Ibu ya, supaya lebih jelas pertemuannya membahas tentang apa-apa saja. Nah, jika Bapak Ibu juga ingin membagikan file atau materinya tersebut kepada peserta maupun partisipan, silakan Bapak Ibu mengklik bagian klip ini ya, add attachment, maka secara otomatis akan diarahkan Bapak Ibu kepada beberapa opsi. Nah, silakan Bapak Ibu pilih opsi upload ya. Nah, select file from your device. Nah, secara otomatis akan mencari file yang Bapak Ibu ingin bagikan. Bapak Ibu mesti tahu file yang Bapak Ibu bagikan itu ada di mana. Kan saya sudah mengarahkan ini ke bagian bab garis singgung lingkaran, maka file yang saya bagikan berupa PPT ini. Lalu klik bagian upload. Oke, secara otomatis
file atau materi yang kita ingin bagikan tersebut nantinya akan berada di beranda atau tampilan partisipan atau pesertanya, sehingga mereka masing-masing bisa mendownloadnya sambil juga kita menjelaskannya ya, secara otomatis. Oke, kalau dirasa sudah fix, sudah lengkap, sudah yakin, silahkan Bapak Ibu klik tombol save. Maka secara otomatis Google Calendar akan membuat jadwal Bapak Ibu seperti yang sudah Bapak Ibu buat ya. Oke, selanjutnya kita akan coba menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam Meet-nya ya, dan coba kita simulasikan juga baik sebagai host maupun sebagai partisipan. A few moments later. Oke, setelah tadi kita sudah membuat jadwal, karena di sini kita sebagai host, kita akan coba masuk ke Meet-nya ya. Oke, silakan Bapak Ibu pilih yang pojok kanan atas seperti biasa ya, lalu pilih opsi Meet. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, enjoy this video. Maka secara otomatis pertemuan yang Bapak Ibu sudah jadwalkan terdaftar di sini ya. Di sini terlihat ada judul dari pertemuan tatap muka digital yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Tapi kita langsung menuju bagian gear dulu ini ya. Coba dijelaskan satu persatu. Nah, di bagian gear ini, di bagian audio khususnya, maka secara otomatis akan mendetek audio Bapak Ibu atau mic yang aktif ya. Karena di sini saya menggunakan mic eksternal, maka juga terbaca mic eksternalnya ataupun juga mic internalnya juga terbaca. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke. Kemudian speaker mungkin secara default aja ya, artinya bawaan dari komputer atau laptopnya. Sementara kalau mic bisa Bapak Ibu gunakan mic eksternal ataupun mic bawaan dari laptop ataupun PC Bapak Ibu masing-masing ya. Ini untuk audio. Untuk bagian videonya Bapak Ibu bisa juga mengaktifkan video atau webcam eksternalnya ataupun internalnya ya. Ini kebetulan saya menggunakan webcam eksternalnya ya. Oke, jika sudah selesai, langsung kita menuju pertemuannya nih. Maka secara otomatis sebelum kita bergabung dengan kelas yang sudah kita buat ataupun tatap muka digital yang sudah kita jadwalkan, maka di sini terdapat settingan ya, settingan yang bisa Bapak Ibu setting sebelum masuk ke tatap muka digitalnya. Nah, di sini ada bagian mikrofon, bisa Bapak Ibu aktifkan ataupun tidak ingin dinonaktifkan juga bisa diklik sehingga mikrofonnya tidak aktif, ataupun juga kameranya juga bisa dinonaktifkan juga Bapak Ibu bisa klik ya. Lalu coba kita, karena kita sebagai host ya, maka wajib ini diaktifkan ya. Oke, langsung kita gabung. Secara otomatis inilah tampilan host ya. Nanti di bagian tampilkan semua ya orang ini, terlihat partisipan yang ada ya. Kemudian di bagian chat, ini merupakan bagian untuk mengirim pesan baik kepada host maupun kepada partisipan yang lain. Nah, kemudian di bagian
pojok kiri bawah ini Bapak Ibu, tadi kita sudah melampirkan sebuah file atau materi yang bisa di-download oleh partisipan ataupun peserta yang memang mengikuti tatap muka digital kita ya. Nah, ini bisa di-download nanti oleh mereka masing-masing ya. Kemudian jika Bapak Ibu juga ingin menjelaskan materi, Bapak Ibu bisa klik tombol presentasikan sekarang. Maka di sini akan ada beberapa opsi ya. Kalau kita klik sebelumnya Bapak Ibu, di sini bisa menampilkan seluruh layar yang ada di laptop atau PC Bapak Ibu, ataupun hanya sebatas tab atau jendela yang Bapak Ibu buka nih, tab-tab yang ada di paling atas ya. Nah, silakan bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mempresentasikan file yang memang ada di dalam komputer atau laptop Bapak Ibu, maka opsi yang dipilih adalah seluruh layar Anda ya. Jika Bapak Ibu ingin mempresentasikan misalkan PowerPoint di laptop atau PC Bapak Ibu ya. Nah, tapi sebelum itu saya jelaskan yang lain dulu ya. Nah, kemudian kalau kita klik bagian titik 3 ini, jika Bapak Ibu ingin merekam tatap muka digital Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik tombol ini ya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengubah tata letak tampilan partisipan maupun host, juga bisa Bapak Ibu klik ini ya. Silakan Bapak Ibu bisa pilih suka yang Bapak Ibu mau ya. Kemudian juga bagian setelan tadi sama ya, di awal sama. Oke, sebaiknya nih pilih yang bagian standar aja ya, karena supaya tidak koneksinya tidak berlebih. Nah, lanjut ke bagian presentasi tadi. Jika Bapak Ibu ingin mempresentasikan materi Bapak Ibu, nah sebelumnya pastikan Bapak Ibu sudah mempersiapkan materinya ya, sehingga ketika ingin membagikan kepada partisipan ataupun peserta, Bapak Ibu tidak perlu lama-lama mencari file tersebut. Nah, kalau di sini saya sudah siapkan presentasinya di bar komputer saya, sehingga saya tidak perlu lagi mencari filenya tersebut. Hanya cukup membuka bar dari komputer saya. Nah, hanya kita pilih seluruh layar Anda, kemudian kita share screen ya, kita share. Nah, maka secara otomatis saya bisa membagikan presentasi saya ya. A few moments later. Kita akan coba tampilan sebagai partisipan atau pesertanya ya. Langsung saja kita menuju aplikasi dari Meet tersebut. Nah, karena di sini saya menggunakan email umum. Nah, kalau sebelumnya saya sebagai host menggunakan email sekolah atau instansi, maka biasanya host nanti akan ada notifikasi bahwa peserta ataupun partisipannya merupakan di luar dari instansi ataupun sekolah ya. Tidak apa-apa, nanti sebagai host juga bisa mengizinkan partisipannya ya. Tapi kalaupun memakai email yang sama, misalkan sama-sama juga menggunakan email instansi ataupun sekolah, maka biasanya langsung masuk ke Meet-nya. Tapi kalau tidak, biasanya akan ada notifikasi sebagai host apakah email tersebut boleh masuk ke dalam Meet kita atau tidak.
Nah, di sini kita bisa masukkan kode rapatnya ya. Kode rapatnya tadi adalah NWQ SAGV PWP. Oke. Kita tunggu sebentar. Oke. Seperti tampilan sebagai host, maka di sini juga bisa kita nonaktifkan mikrofonnya, juga bisa kita nonaktifkan videonya. Kita minta bergabung. Nah, maka di sini karena kita menggunakan email di luar instansi ataupun sekolah, akan ada notifikasi boleh bergabung asalkan mendapatkan izin dari hostnya. Nah, maka kita sebagai host harus standby ataupun lihat terus ya notifikasi ini. A few moments later. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini ada sebuah notif ya. Notif di mana ada email di luar dari instansi kita atau sekolah kita yang masuk atau ingin bergabung di tatap muka digital kita. Nah, kalau misalkan kita menggunakan sebagai partisipan, kita menggunakan email yang sama dengan instansi hostnya, maka secara otomatis tidak akan ada notif ini. Nah, tapi kalau saya coba menggunakan email di luar dari email instansi atau sekolah, maka sebagai host akan ada notifikasi ini. Nah, nanti sebagai host punya wewenang untuk menerima ataupun menolak partisipan ataupun peserta ini untuk bergabung di dalam tatap muka digital kita. Nah, di sini coba kita akan persilakan untuk gabung ya, klik terima. Nah, maka secara otomatis atau partisipan tersebut tergabung di tatap muka digital kita. Di sini kita bisa mempresentasikan materi kita ya. Nah, peserta juga bisa mendownload materi yang kita sudah bagikan tadi. Nah, jika kita mengklik partisipan ataupun peserta tersebut, tanda negatif ini untuk mengeluarkan peserta ataupun partisipan kita ya. Bapak share LKS-nya.